Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mohon izin untuk share screen ya. Saya mohon izin untuk share screen karena memang materi saya ini dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti kalau memang adik-adik membutuhkan materinya akan saya kirimkan lewat panitia nanti ya. Terima kasih ya. Jadi ini adalah judul daripada materi kita adalah metode pelaksanaan dan K3. Jadi kalau saya lihat temanya adalah inovasi dan kreasi dalam pembangunan infrastruktur untuk memajukan Indonesia pada era digital. Oke, ini tema yang cukup baik sekali ya. Jadi saya akan mulai dari pemaparan yang pertama, yaitu saya bercerita dulu masalah langkah-langkah perencanaan. Jadi adik-adik semua nanti kalau sudah lulus akan paham masalah langkah-langkah perencanaan di proyek. Jadi langkah-langkah yang pertama adalah studi kelayakan. Jadi kita perlu melakukan studi kelayakan untuk sebelum membangun suatu proyek. Setelah studi kelayakan atau feasibility study itu atau biasanya disingkat FS, kita akan diharapkan dengan AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan atau UKL UPL atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya penentuan lingkungan. Jadi AMDAL dan UKL UPL ini berbeda. Kalau AMDAL ini dikhususkan untuk bangunan yang luas lantainya di atas 10.000 meter persegi. Sedangkan UKL dan UPL ini di bawah, artinya luas bangunannya di bawah 10.000. Jadi tidak perlu harus menggunakan AMDAL. Nah, setelah AMDAL selesai, kita dilanjutkan AMDALALIN atau analisa mengenai dampak lalu lintasnya adalah master plan. Jadi master plan ini adalah analisa secara kasar ya. Jadi mulai dari gambar perencanaan, tapi tidak secara lengkap ya. Kemudian dengan RAB-nya juga masih perakiraannya. Jadi dari master plan ini kita bisa mendapatkan suatu gambaran bangunan, bentuk bangunan, kemudian anggaran yang akan diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah DED atau Detail Engineering Design. Ini adalah yang paling penting karena di DED ini nanti akan memuat dokumen-dokumen yang akan dipakai sebagai tender atau lelang. Jadi yang pertama adalah gambar arsitektur. Jadi gambar arsitektur ini tentunya dibuat oleh tersebut kita menghilangkan harga-harga yang ada di RAB sehingga nanti hanya muncul volumenya saja yang tentu akan dipakai oleh kontraktor untuk menawar suatu proyek. Kemudian yang terakhir adalah RKS, rencana kerja dan syarat-syarat, baik struktur, arsitektur maupun MEP atau mechanical, electrical, dan plumbing. Kemudian proses lelang atau tender, jadi kita setelah perencana melakukan desain secara lengkap, dilakukan tender untuk kontraktor dan konsultan pengawas. Jadi kontraktor dan konsultan pengawas ini biasanya ditenderkan secara bersamaan. Tentunya ada beberapa kualifikasi yang harus dinilai, kemudian administrasi, teknis, dan biaya. Jadi untuk kualifikasi ini biasanya berisi tentang direktur, nama direktur, kemudian sertifikasi badan usahanya, kemudian bukti pelunasan pajak, kemudian daftar pengalaman perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan untuk evaluasi administrasi itu lebih ke bagian ini, penawaran, kemudian jadi syarat-syarat yang dibutuhkan ya, kemudian tanda tangan dan lain-lain. Kemudian untuk evaluasi teknis itu untuk menilai tentang tenaga-tenaga ahli, peralatan yang ada, kemudian personil-personil yang lain yang dibutuhkan. Nah, itu di evaluasi teknis. Kemudian evaluasi yang terakhir adalah evaluasi biaya atau harga penawaran. Ini menyangkut penawaran yang kita ajukan ya. Kalau kontraktor mengajukan biaya dari pelaksanaan proyeknya, kalau konsultan pengawas itu mengajukan personil dan operasionalnya. Nah, dari 5 tahapan ini kemudian nanti akan ditentukan pemenangnya. Jadi pemenangnya kontraktor A atau B, kemudian konsultan pengawasnya A atau B. Jadi untuk melaksanakan proyek tersebut dan mengawasi proyek tersebut. Kemudian setelah ini kita lanjut ke materi yang salah satu materi yang merupakan topik daripada tema kita hari ini adalah
masalah K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi untuk K3 ini sangat penting sekali di proyek dan sekarang menjadi persyaratan utama untuk di proyek-proyek. Jadi kalau proyek dengan klasifikasi kecil di bawah 15 M, itu K3-nya sudah harus ada di dalamnya. Nah, jadi sekarang memang aturan baru klasifikasi untuk proyek kecil adalah di bawah 15 M. Nah, tentunya perusahaan yang ingin masuk sebagai salah satu kontraktor ya atau pelaksana pada proyek tersebut harus mempunyai sertifikat, namanya sertifikat SMK3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tentunya ada kurang lebih ada 4 peraturan yang ada undang-undang yang dipakai ya. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang RI ya, nomor 1 tahun 1970, kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang nomor 5 tahun 1996, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012, dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018. Jadi ini merupakan undang-undang yang mewajibkan bahwa kontraktor atau perusahaan tersebut harus mempunyai sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Perlengkapan K3, ya, perlengkapan K3 di proyek. Jadi kalau adik-adik nanti di proyek, masuk proyek harus tentunya harus memiliki helm proyek atau menggunakan helm proyek. Sepatu safety, ya, terutama untuk pekerjaan struktur diperlukan sepatu safety. Kemudian sarung tangan. Ya, sarung tangan ini biasanya untuk pekerja ya, para pekerja. Kemudian masker juga untuk pekerja, bisa juga untuk pengunjung ya. Kemudian mantel hujan ini lebih dikhususkan untuk pekerja. Kemudian jaket, rompi, pelindung mata dan pelindung telinga. Jadi ini adalah item-item perlengkapan K3 yang harus dipakai oleh pengunjung atau pekerja di proyek selama pekerjaan proyek tersebut. Karena saat ini sekarang untuk penawaran-penawaran di RAB atau rencana anggaran biaya, itu K3 itu sudah masuk dalam item RAB. Jadi kalau pada saat kita masukkan K3 di item RAB, sedangkan di lapangan kita tidak mengikuti item-item tersebut, dari dokumentasi akan muncul itu ya. Jadi kalau kita foto-foto harian atau mingguan itu akan muncul di situ, akan nampak di situ pekerjanya menggunakan helm proyek atau tidak, menggunakan sepatu safety atau tidak, menggunakan masker atau menggunakan rompi atau tidak. Karena kalau tidak menggunakan perlengkapan K3 tersebut, kemungkinan besar nanti pada saat audit biaya K3-nya akan dipotong. Itu resikonya. Jadi di proyek harus menggunakan perlengkapan K3 ini. Nah, ini adalah contoh papan yang menuliskan peraturan keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja di proyek. Jadi tentunya ini ada gambar-gambar yang sudah ditulis di papan proyek ya. Jadi ada penggunaan sarung tangan, kemudian wajib menggunakan sepatu, ini hampir seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi ini hanya dibuat di papan dan dipajang di depan proyek supaya semua orang yang masuk ke proyek tersebut harus menggunakan pelindung K3 ini. Nah, ini juga di saat pandemi COVID ini ada tambahan lagi peraturan, jadi ada protokol kesehatan COVID-19 di area proyek. Jadi kalau kita melihat di sini ada cukup banyak peraturannya ya. Jadi mulai dari menggunakan masker, cuci tangan, pakai sabun dan lain-lain. Jadi ini peraturan yang baru ya dilaksanakan di proyek sejak tahun 2020. Kemudian ini ada lagi jaminan untuk ketenaga kerjaan, jadi menggunakan BPJS. Jadi semua tenaga kerja yang ada di proyek tersebut itu harus daftarkan ke BPJS tenaga kerjaan agar dilindungi. Jadi jika terjadi kecelakaan ya, misalkan terjadi kecelakaan pada pekerja, maka pekerja tersebut akan mendapatkan santunan secara otomatis karena sudah didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini salah satu juga dari syarat dari
K3 ya, atau keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ini contoh-contoh yang jadi di sepanjang area proyek tersebut harus ada seperti ini. Ini contoh salah satu perusahaan yang pernah saya awasi ya. Jadi di sini dia menuliskan beberapa item-item yang ada, ada 4 macam ya, K3 yang ditempelkan di beberapa area di sepanjang proyek tersebut, agar tukang-tukang dan pekerja-pekerja bisa selalu ingat harus menggunakan helm, rompi, sepatu, dan masker. Jadi ini minimal 4 ini. Ya, ini adalah artinya pagi-pagi ya, pagi-pagi sebelum mulai proyek harus diadakan apel ya. Ini merupakan salah satu syarat K3. Jadi kalau nanti adik-adik sudah lulus dan bekerja di proyek, jadi ini adalah salah satu persyaratan K3. Jadi harus apel pagi dan harus menggunakan helm proyek, rompi, menggunakan sepatu safety, dan mungkin kalau dilihat di foto ada yang masih menggunakan sandal ya. Itu memang ada beberapa pekerja yang nakal ya, karena mungkin ya belum dibelikan sepatu mungkin sama mandornya mungkin. Tapi kalau ini dilihat di audit oleh BPK, kemungkinan besar akan dipotong biaya K3-nya di RAB. Kemudian ini contoh sertifikat keahlian. Kalau adik-adik nanti ingin mempunyai sertifikat keahlian K3, jadi ada ahli K3 konstruksi untuk media dan utama atau muda. Jadi kalau ada nanti lulus mungkin 1 tahun pertama setelah berpengalaman bisa mengurus ahli K3 konstruksi, tapi masih di muda ya. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian bisa dinaikkan ke media, dan nanti kalau sudah berpengalaman sekitar 10 tahun bisa ke utama. Tentunya bayarannya berbeda. Pada saat Anda mempunyai K3 muda dan media dan utama, itu kurang lebih ya, kalau hanya pinjam saja sertifikatnya tuh sekitar 4 juta untuk dipakai tender. Kalau muda sekitar 1,5 sampai 2. Kalau media, kalau muda sekitar 1 juta. Jadi ini SKA ini berlaku 3 tahun. Jadi nanti adik-adik akan bisa memiliki SKA ini setelah berpengalaman kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Jadi tidak bisa lulus langsung mengurus SKA ini, belum bisa. Ya, oke. Jadi itu sedikit saya memaparkan sedikit K3 tadi. Kemudian sekarang saya lanjut ke metode pelaksanaan proyek. Jadi ini yang cukup penting karena ini cukup banyak materi yang saya berikan ini. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mengikuti karena saya paparkan mulai dari pekerjaan struktur, arsitektur, dan mechanical electrical pumping (MEP). Jadi mungkin karena slide saya cukup banyak, nanti akan saya paparkan ya agak cepat aja karena ini slide saya kurang lebih 110 slide. Oke, jadi ini saya lanjutkan ya, metode pelaksanaan proyek. Jadi pada saat pelaksanaan konstruksi, apa yang harus dilakukan pertama kali? Jadi pada waktu kita mengawasi atau melaksanakan proyek, tentunya ada PCM atau pre-construction meeting. Jadi namanya pre-construction meeting. Itu dilakukan sebelum memulai proyek. Tapi kontraktornya sudah tahu pemenangnya. Jadi kontraktornya sudah diketahui nama pemenangnya, langsung diadakan PCM istilahnya. Dan itu nanti pada waktu PCM tersebut akan ada berita acara PCM. Tentunya membahas tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan. Permasalahan-permasalahannya, metode-metodenya dipaparkan di PCM ini oleh kontraktor dan konsultan pengawas. Jadi konsultan pengawas pun harus memaparkan PCM. Jadi tergantung daripada pekerjaan apa yang akan dilaksanakan pada waktu proyek tersebut. Jadi kadang-kadang proyek-proyek tersebut ada pembangunan secara bertahap. Mungkin tahap pertama struktur, tahap kedua baru arsitektur dan MEP-nya. Kadang-kadang ya tahap pertama, kedua masih struktur, tergantung anggaran yang tersedia. Jadi PCM-nya juga harus berhubungan dengan item-item pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian setelah PCM tentunya survei lokasi. Nah, kadang-kadang kontraktor kalau ikut tender ya, itu belum tentu sudah survei lokasi. Karena tender-tender sekarang dilakukan secara elektronik atau LPSA gitu. Nah, istilahnya sekarang kalau Anda mau ikut tender kan namanya LPSA. Jadi
bisa tender melalui elektronik. Jadi posisi adik-adik di Malang bisa ikuti tender di Papua, bisa ikuti tender di Jakarta, tidak harus ke Jakarta, karena semuanya sudah lewat elektronik. Nah, kemudian survei lokasi dilakukan, kemudian nanti ada berita acara penyerahan lahan oleh terutama tentunya oleh owner ya, atau kalau di proyek biasa namanya PPK atau pejabat pembuat komitmen kalau untuk proyek negara. Kemudian nanti akan dilakukan pembersihan lokasi oleh kontraktor. Kemudian dilakukan pekerjaan pagar keliling. Nah, kenapa harus dipagar? Karena untuk mengatur pihak yang tidak berkepentingan masuk dalam area proyek tersebut. Kemudian setelah pagar dilakukan pembangunan direct circuit, gudang dan bara kerja. Jadi direct circuit ini untuk kantornya di proyek, gudang ini untuk menyimpan bahan, dan bara kerja ini untuk tempat tinggalnya pekerja-pekerja yang dari luar kota. Ya, tukang-tukang dari luar kota. Jadi tidak mungkin tiap hari DPP. Jadi harus tidur di proyek. Kemudian dilakukan pekerjaan persiapan. Ya, pekerjaan persiapannya tentunya cukup banyak ya. Ya, kemudian apa kewajiban kontraktor pada proyek tersebut? Jadi kewajiban kontraktor pada proyek tersebut yaitu membuat gambar forecon. Jadi gambar for construction. Ini dilakukan pada awal. Jadi pada awal sebelum memulai proyek, gambar forecon ini sudah harus ditandatangani kontraktor dan PPK. Kemudian izin mulai pelaksanaan pekerjaan. Ini harus disiapkan oleh kontraktor. Jadi setiap akan memulai pekerjaan apapun, itu harus ada izin mulai pelaksanaan pekerjaan. Jadi contohnya misalkan kontraktor mau memulai galian tanah, harus membuat izin mulai pelaksanaan pekerjaan dan diserahkan ke pengawas. Kalau tidak ada izinnya dan pekerjaannya dimulai tanpa izin, pengawas akan menolak atau akan membatalkan pekerjaan tersebut. Kemudian ada papan nama proyek. Ya, ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, papan nama proyek, jam sostek, BPJS, ketenagakerjaan, kemudian spanduk K3, prokes COVID dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi approval material struktur atau arsitektur atau MEP. Jadi approval material ini artinya kontraktor kalau mau mendatangkan material, contohnya yang paling gampang adalah keramik atau granit. Approval material ini harus sesuai merek dan tipenya yang sudah tertulis di RAB atau gambar atau RKS. Jadi ini harus disetujui oleh pengawas, baru kontraktor boleh beli. Terutama kalau ada di proyek tersebut ada tim teknis dan PP. Tim teknis harus menyetujui. Kemudian kontraktor harus membuat daftar simak. Daftar simak ini adalah merupakan kesimpulan dari RKS, rencana kerja dan syarat-syarat. Jadi daftar simak ini dipakai untuk pekerjaan struktur, arsitektur, dan MEP. Contohnya seperti ini misalkan, daftar simak. Jadi pekerjaan struktur, kita menggunakan beton mutu berapa, MPA. Itu harus dibuat di daftar simak. Menggunakan baja tulangan, menggunakan baja tulangan merek apa? FY-nya berapa? Atau kuat tariknya berapa? Kuat lelenya berapa? Nah, kalau di arsitektur contohnya misalkan granit. Granit menggunakan merek apa? Kloset menggunakan merek apa? Kemudian dinding bata menggunakan bata apa? Bata ringan atau bata merah? Kalau bata ringan mereknya apa? Itu semua ada di daftar simak. Kalau MEP contohnya misalkan menggunakan pipa untuk hidran, pemadam kebakaran menggunakan merek apa? Kemudian stop kontak menggunakan merek apa? Lampu menggunakan merek apa? Itu ada di daftar simak secara lengkap. Dan ini dibuat oleh kontraktor. Dan nanti akan disetujui oleh konsultan pengawas. Kemudian ada approval material yang tadi sudah saya jelaskan, ini harus disertai dengan brosur, contoh material, dan mockup ini adalah contoh di lapangan ya. Jadi membuat contohnya. Jadi ada brosur, ada contoh material ya. Kemudian laporan harian tentunya akan dibuatkan oleh kontraktor. Kemudian shop drawing. Shop drawing ini harus dibuat sebelum memulai satu pekerjaan. Shop drawing ini adalah gambar kerja, gambar yang dipakai untuk bekerja oleh kontraktor. Jadi harus dibuat sebelum mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian yang berikut adalah as-built drawing. As-built drawing ini adalah
gambar yang dibuat setelah proyek tersebut jadi. Jadi di shop drawing adalah gambar kerja. Belum tentu nanti yang dikerjakan sesuai persis dengan shop drawing. Nah, nanti di aspek drawingnya yang dibetulkan. Aspek drawingnya membuat seperti kondisi yang ada di lapangan. Jadi aspek drawingnya adalah gambar yang real, sesuai kondisi yang di lapangan. Ya, kemudian untuk konsultan pengawas bagaimana kewajibannya? Jadi konsultan pengawas nanti ada checklist pekerjaan. Setelah kontraktor mengajukan request, konsultan pengawas harus checklist pekerjaan. Checklist. Contohnya nanti misalkan pekerjaan beton. Kalau kita di sipil mungkin kita bicara beton misalkan. Kita checklist. Begestingnya bagaimana? Sudah kuat enggak? Besi-besinya sudah sesuai belum? Diameter jaraknya, jumlahnya. Itu dinamakan checklist pekerjaan. Kemudian kalau mau pengecoran, silindernya sudah siap belum? Selamnya berapa? Itu checklist yang kita lakukan. Ya, kemudian nanti konsultan pengawas membuat laporan progres mingguan. Laporan progres mingguannya untuk mengetahui bobot kemajuan pekerjaan setiap minggu. Itu dilaksanakan oleh konsultan pengawas. Tentunya laporan progres mingguan ini harus ada backup volumenya. Backup volume secara real per minggu. Jadi kemajuan misalkan galian tanah minggu ini berapa meter kubik? 100 meter kubik, berarti harus ada backup volumenya. Harus ada perhitungannya. Kemudian setelah itu ada laporan bulanan. Laporan bulanan yang akan dibuat oleh konsultan pengawas dan laporan akhir. Kemudian dokumentasi proyek. Nah, di sini ada juga saya tambahkan MC 0, MC 50, MC 100. Ini namanya mutual check. Jadi mutual check ini dibuat jika ada perubahan-perubahan volume di lapangan. Jadi contohnya misalkan kalau kita sebagai konsultan perencana menghitung volume beton 100 kubik untuk kolom. Jadi kolom lantai 1 volumenya 100 kubik. Ternyata setelah dicek ulang oleh kontraktor dan dilaksanakan, volumenya membengkak menjadi 105 misalkan. Berarti harus ada mutual check-nya, MC-nya. Dan nanti ada justifikasi tekniknya. Justifikasinya kenapa kok volumenya bertambah. Dan itu harus dibuat oleh konsultan pengawas. Kemudian nanti misalkan ada pekerjaan lain, misalkan pekerjaan galian tanah yang direncanakan oleh konsultan pengawas misalkan 100 meter kubik. Ternyata setelah digali, setelah dilakukan penggalian hanya mencapai 80 meter kubik. Nggak apa-apa. Jadi artinya ada pekerjaan kurang. Jadi kalau tadi di beton pekerjaan tambah, di galian pekerjaan kurang. Jadi itu namanya mutual check. Dari 0, 50, 100. Kadang-kadang dari 0 langsung 100. Kemudian nanti setelah selesai ada CCO. Jadi change contract order. Ya ini perubahan kontrak ya. Jadi artinya setelah kita menghitung MC nanti terakhirnya akan ada CCO. Jadi ada perubahan kalau terjadi perubahan biaya. Tentunya untuk item-item pekerjaan yang baru yang belum dimasukkan oleh konsultan perencana. Jadi MC dan CCO ini berkaitan dengan produk konsultan perencana. Jadi konsultan perencananya, karena konsultan perencana itu kan masih menghitung di atas kertas, masih berhayal, masih mengasumsi. Nah, kalau kita sudah bekerja di lapangan tuh real, kondisi nyata. Jadi bisa saja volumenya berubah, berbeda. Nah, sehingga perlu ada MC dan CCO. Jadi ada toleransinya. Dan kalau ada perubahan CCO pun dibatasi maksimum 10% dari nilai kontrak. Sehingga konsultan perencana itu boleh melakukan kesalahan-kesalahan kecil tapi dibatasi 10% dari nilai proyek. Jadi kalau misalkan suatu proyek nilai kontraknya 10 miliar, berarti penambahan biaya yang boleh diizinkan hanya 10%, yaitu kurang lebih 1 miliar. Sehingga proyek tersebut boleh membengkak menjadi 11 miliar. Gitu. Tapi tidak boleh di atas 11 miliar. Jadi batasannya adalah maksimum 10%. Ya ini ada contoh-contoh yang perlu saya share ya sebenarnya ya, kalau adik-adik pengen lihat ya. Jadi nanti akan saya balik nanti ya. Saya balik aja nanti. Jadi ini ada, karena di Zoom ini ternyata kalau kita link lewat PowerPoint tidak bisa ya. Hyperlink lewat PowerPoint tidak bisa. Sehingga nanti ini akan saya share nanti setelah selesai saya jelaskan ya. Saya balik ke
halaman ini untuk saya share nanti request pekerjaan, contoh-contohnya. Jadi contoh request pekerjaan bagaimana, profil material bagaimana, checklist pekerjaan, laporan mingguan dan harian, kemudian nanti sampai time schedule-nya. Nanti akan saya kembali ya. Ini saya jelaskan dulu yang masalah proyek karena ini mungkin lebih lebih ditunggu-tunggu oleh adik-adik ya. Jadi ini pekerjaan struktur. Jadi pekerjaan struktur di lapangan di suatu proyek itu apa saja. Ini saya contohkan proyek gedung ya. Jadi ada pekerjaan persiapan. Kemudian ini item-item besarnya ya. Sub pekerjaannya. Jadi ada pekerjaan tanah, ada pekerjaan beton, ada pekerjaan baja, dan pekerjaan atap. Jadi kalau portalnya menggunakan baja berarti di nomor 5. Kalau portalnya menggunakan beton berarti di nomor 4. Kalau dikombinasi berarti 4 dan 5. Oke. Jadi ini saya akan tunjukkan dokumentasi proyek-proyeknya. Jadi mulai dari pekerjaan struktur ya. Ini contohnya. Jadi pekerjaan persiapan yang pertama kita lakukan adalah pekerjaan pagar. Ya tentunya akan ada juga pembersihan lokasi ya. Jadi tapi itu tidak perlu difoto ya. Jadi pekerjaan pagar, kemudian ini papan nama proyek yang harus dibuat. Jadi nama proyeknya apa, nilai kontraknya berapa, tanggal kontraknya berapa, nomor kontraknya berapa, semua di sini. Konsultan perencananya siapa, konsultan pengawasnya siapa, kontraktornya siapa ya. Kemudian waktu pelaksanaannya berapa hari. Tentunya hari kalender ya, bukan hari kerja. Kalau di proyek yang dipakai adalah hari kalender. Jadi hari Minggu pun hari proyek. Makanya kalau adik-adik nanti sudah di proyek, jangan kaget jika pengecoran beton atau pelaksanaan pekerjaan-pekerjaannya dilaksanakan pada hari Minggu. Karena kontraknya hari kalender, bukan hari kerja. Kemudian ini contoh ya untuk pemasangan K3 dan COVID tadi ya, ini di depan proyek. Kemudian ini contoh-contoh direksi kit gudang ya. Jadi seperti ini. Jadi membuat direksi kit mau 2 lantai atau 1 lantai silakan. Kemudian gudangnya dan bara kerja bisa seperti ini ya, sederhana aja, menggunakan triplek, tidak harus menggunakan yang bagus-bagus ya. Kalau sekarang untuk perusahaan-perusahaan yang besar sudah menggunakan kontainer, jadi menggunakan kontainer, kemudian dipasang AC di dalamnya. Jadi ini contoh-contoh ya untuk direksi kit. Kemudian ini pembersihan lokasi ya, atau perataan daripada lahan proyeknya. Ya. Kemudian ini penggunaan TC atau Tadano atau mobil crane. Jadi pada saat kita membangun suatu struktur gedung tinggi, berarti kita membutuhkan tower crane atau TC. Ya ini ya, contohnya tower crane ini. Kemudian Tadano seperti ini, kemudian mobil crane-nya seperti ini. Jadi ini adalah fasilitas tambahan yang harus digunakan jika kita mengerjakan struktur gedung yang bertingkat tinggi. Kemudian ini contoh-contoh material baja yang akan digunakan di proyek ya. Jadi yang pertama adalah baja besi ulir ya. Jadi kalau ulir di permukaan daripada besi ini ada bergerigi seperti ini. Kemudian ini besi tulangan polos ya, yang bagian bawah. Kemudian ini wire mesh yang sekarang mulai banyak dipakai untuk penulangan plat lantai. Jadi penulangan plat lantai sekarang banyak menggunakan wire mesh karena lebih cepat. Karena sudah terfabrikasi dengan baik sehingga langsung memasang-masang saja. Tidak perlu lagi dibengkokkan oleh tukang, tidak perlu lagi di bendrat setiap pertemuan. Jadi ini sudah dilas sehingga secara presisinya lebih baik. Kemudian untuk pekerjaan fondasi. Jadi saya contohkan nanti yang pertama adalah tiang pancang dulu. Jadi ini proses pemancangan menggunakan alat hydraulic jacking ya. Ini menggunakan injection ya, bukan drop hammer. Jadi pemilihan hydraulic jacking ini jika bangunan tersebut, di sekitar bangunan tersebut sudah cukup padat dengan bangunan-bangunan yang lain, sehingga tidak boleh ada getaran. Kalau ada getaran berarti kemungkinan besar akan terjadi kerusakan pada bangunan-bangunan yang sudah ada, sehingga diperlukan alat yang lebih silent atau tenang, sehingga dipakai hydraulic jacking. Kalau untuk di daerah-daerah yang tidak
banyak penduduknya, banyak rumahnya bisa menggunakan drop hammer ya. Jadi itu ditumbuk. Kalau ini ditekan secara halus. Nah, ini contohnya setelah tiang panjangnya sudah dipancangkan, kemudian kita gali untuk pekerjaan pile cap-nya. Ini seperti ini. Jadi akan muncul kepala-kepala tiang ini, tiang pancang ini. Kemudian dilanjutkan, ya untuk tiang pancang itu ada tes PDA, atau Pile Driving Analyzer. Jadi PDA ini harus dilakukan pada saat kita menggunakan fondasi tiang. Contohnya misalkan tiang pancang. Jadi ini prosesnya, kemudian ini hasilnya di layar monitor. Jadi hasilnya langsung ada di layar monitor. Bisa dilihat langsung. Jadi ini beban yang diberikan, kemudian beban ini akan dijatuhkan ke tiang pancang. Ini di bawah ada tiang pancang. Jadi ini salah satu tes untuk mengetahui daya dukung tiang pancang di lapangan. Jadi daya dukung tiang pancang ini setelah kita pancang, kita harus tes menggunakan PDA atau Pile Driving Analyzer. Nanti ada videonya, kalau memang waktunya masih cukup, saya akan berikan videonya. Nah ini setelah pancangnya selesai dipanjang, kemudian dikupas atau dibobok bagian atas daripada pancang, kemudian akan muncul tulangan-tulangan seperti ini, kemudian ini lantai kerja. Lantai kerja di mana akan ditempatkan tulangan yang berikut adalah tulangan pile cap. Nanti ada fotonya. Kemudian saya contohkan untuk pondasi kedua adalah pondasi bore pile. Kenapa pancang dan bore pile? Karena tiang pancang dan bore pile ini adalah pondasi yang mendominasi struktur-struktur bangunan yang ada di Indonesia. Jadi kalau di Surabaya mungkin bisa menggunakan pancang. Kalau di Malang ada yang bisa menggunakan pancang, ada daerah-daerah yang tidak bisa menggunakan pancang. Tentunya berdasarkan hasil penyelidikan tanah yang dilakukan. Tidak asal menentukan fondasinya tersebut. Jadi kalau hasil boring tanah atau sondir tanah ternyata tanahnya tersebut keras, maka tidak bisa menggunakan pancang. Jadi pancang itu untuk tanah-tanah yang lunak atau lempung atau mungkin ya mengandung pasir tapi tidak banyak dan tidak berbatu. Kalau bore pile ini untuk tanah-tanah yang mengandung batu pun bisa tembus menggunakan alat ini. Jadi ini alatnya namanya auger. Nah, kalau tukang-tukang biasanya sebut Sani karena mereknya Sani gitu. Tapi biasanya kalau nama aslinya tuh auger. Ya ini untuk pondasi bore pile-nya. Jadi ada tulangan-tulangan memanjang, kemudian ada tulangan spiral ini. Ya, kalau ada yang sudah pernah dapat beton, struktur beton ya, di situ ada penulangan kolom lingkaran atau kolom bulat. Itu menggunakan sengkangnya menggunakan spiral atau tulangan gesernya menggunakan spiral. Nah ini di bore pile pun sama. Kalau dipancang itu kita memesan dari pabrik. Jadi kita mau menggunakan pancang dari produksi mana, Wika, Wijaya Karya atau menggunakan dari Wahana atau dari yang lain, serah. Kalau bore pile kita buat sendiri. Jadi bore pile berbeda dengan pancang ya. Kalau pancang, tiang pancang sudah dicetak kemudian dikirim ke proyek, kita langsung memancangkan fondasi tersebut. Kalau bore pile, yang pertama tadi kita harus bor dulu tanahnya. Setelah bor kita membuat tulangannya, kita masukkan tulangannya, kemudian kita cor. Ini nanti ada foto-fotonya ya, ini masih proses bor ya. Menggunakan auger ya. Kemudian ya ini kalau tanahnya longsor diperlukan casing. Jadi kalau tanah di area tersebut longsor pada saat bor, maka kita membutuhkan casing. Casing ini terbuat dari pipa baja ya. Dimasukkan supaya tanahnya tidak longsor, nanti setelah cor, casingnya ditarik lagi. Jadi ini proses pengeboran menggunakan casing. Kemudian ini contoh-contoh penampang bor ya, yang sudah dilakukan dan besinya sudah dimasukkan. Tentunya ada selimut betonnya di dalam. Ada pemasangan selimut betonnya. Jadi contohnya nanti ini gambar, ini ada pemasangan selimut beton. Jadi selimut betonnya kita pasang menggunakan tahu beton. Ini ada tahu-tahu beton yang kelihatannya kecil ya. Tapi ketebalannya minimal adalah 7 cm sesuai dengan SNI yang ada. Nah ini untuk proses memasukkan tulangan bore pile. Kemudian ini adalah proses pengecorannya. Ya, kalau bore pile itu pasti dalam, di atas 6 meter. Sehingga proses pengecorannya harus menggunakan ini, namanya casing. Atau ini kalau sebutannya pipa tremi. Pipa tremi ya. Jadi pipa tremi ini harus dipakai.
Jadi tinggi jatuhnya beton itu kan ada aturannya. Tinggi jatuh beton itu maksimal 1,5 meter. Sehingga kalau lubangnya 10 meter, berarti pipa trim ini harus 9 meter. Jadi beton itu dituang melalui pipa trim ini. Kemudian nanti masuk sampai ke dasar galian. Ada kali ini bor. Nah, ini dituang. Kemudian proses pengecoran ini, sebelum melakukan pengecoran kita harus mengecek uji SLAM. Mungkin adik-adik sudah pernah dapat di praktikum beton. Jadi praktikum beton, bahan campuran beton itu ada pengukuran SLAM dan ini diterapkan di proyek. Harus diterapkan di proyek. Setiap pengecoran, baik pengecoran fondasi, pengecoran pile cap nanti, pengecoran plat lantai, kolom, harus diuji SLAM-nya. Kemudian benda uji silinder ini harus dibuat. Setiap pengecoran harus dibuat. Tentunya kalau kita menggunakan aturan yang ada, itu per 5 meter kubik beton harus minimal 3 silinder. Berarti kalau kita mengecor 100 meter kubik, ya tinggal dikali saja berapa silinder yang dibutuhkan. Jadi seperti ini kelihatannya banyak sekali karena ini pengecorannya cukup besar volumenya. Jadi ini benda uji silinder ya yang harus disiapkan, dan ini nanti berfungsi untuk mengetahui, nanti kita setelah umur 7 hari kita tes ke lab. Umur 14 hari atau 21 hari atau 28 hari kita tes lagi ke lab. Berapa kekuatan beton yang kita cor pada elemen bangunan tersebut. Jadi ini salah satu penilaian mutu betonnya. Jadi kalau di silindernya tidak masuk, nah berarti struktur tersebut harus dievaluasi. Kemudian ini untuk bor pile ya. Setelah bor pile dicor, seperti ini nampaknya ya. Tampaknya seperti ini. Kemudian ini nanti dikupas. Ini proses pengupasan kepala bor pile-nya. Kemudian ini masih proses, ini bor pile ya. Ini setelah digali ya. Jadi yang bersama dengan pancang tadi, ini muncul tulangan-tulangan ini setelah dikupas ya. Kemudian ini proses lantai kerjanya. Kemudian nah, di bor pile itu ada tes, namanya tes PIT. Jadi di bor pile itu ada tes PIT. Jadi jangan sampai besok-besok ada adik di proyek lupa melakukan tes ini. Tes PIT ini atau tes pile integrated test itu dibutuhkan jika kita menggunakan bor pile. Jadi fungsi daripada tes PIT ini atau pile integrated test ini, kita mengetahui mutu beton sepanjang tiang. Itu yang pertama. Kemudian kita mengetahui ada kropos tidak pada waktu kita ngecor. Karena kita ngecor di dalam tanah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah beton di dalam tanah ini menyatu atau monolit atau kropos. Nah, kalau menggunakan PIT akan ketahuan mutu beton dari meter pertama di atas permukaan tanah sampai di ujung tiang paling bawah. Kemudian mengetahui jika ada kropos-kropos yang terjadi pada tiang tersebut. Itu untuk menggunakan tes menggunakan PIT. Kalau di tiang panjang tidak perlu, karena tiang panjang sudah difabrikasi otomatis pada waktu panjang betonnya sama, tidak berkurang, tidak berkurang mutunya. Kalau di bor bisa berkurang, terutama kalau pada waktu bor pile ditemukan lumpur dan air, otomatis kita harus cek menggunakan PIT. Jangan-jangan nanti beton yang di bawah dipenuhi lumpur sehingga mutunya berkurang. Kemudian ini tes PDA ya, PDA untuk pondasi bor pile hampir sama dengan tiang panjang tadi. Jadi tetap dilaksanakan tes PDA atau pile driving analyzer ya, untuk mengetahui daya dukung daripada pondasi bor pile ini. Jadi ini prosesnya. Ya, jadi nanti bebannya diangkat seperti ini, kemudian dijatuhkan ke permukaan bor pile. Jadi ini diangkat, kemudian nanti dijatuhkan. Nanti akan muncul di sini nilai-nilainya. Nilai-nilai dari penurunannya berapa, kemudian daya dukungnya berapa. Itu langsung muncul di layar. Jadi bisa langsung difoto sebagai untuk bukti awal sambil menunggu laporan dari pihak yang melakukan tes ini. Kemudian ini adalah proses pembuatan pile cap. Jadi setelah bor pile tadi, ini tulangan-tulangan bor pile yang sudah kita belokin ini, kemudian ini adalah penulangan pile cap. Pile cap atau kepalanya tiang, atau kalau di lapangan tukang-tukang senangnya menggunakan kata pur. Ya, jadi ini proses untuk pembuatan pur atau pile cap.
Nah, ini contohnya, file cap-nya sudah jadi seperti ini. Nah, ini sudah dipasang bekisting. Jadi di bawahnya ada pondasi ya, artinya pondasi-pondasi yang tadi jumlahnya mungkin ada 10 atau 9, disatukan menggunakan kepala ini, kepala file cap ini. Jadi file cap, kepalanya tiang. Setelah ini sudah dibekesting, kemudian bisa dilanjutkan dengan pengecoran. Pengecorannya bisa menggunakan pompa atau concrete pump, tapi tentunya harus menggunakan ready-mix ya, concrete pump, atau bisa juga digunakan troli. Nah, ini contohnya kalau pengecorannya menggunakan ujung pipa ini, dari concrete pump ya, CP. Kalau di proyek lebih disingkat CP. Kalau ready-mix ini disingkat TM atau truck mixer. Jadi kalau nanti ada di lapangan jangan kaget. Ini dinamakan CP. CP itu apa, Pak? Ya, concrete pump untuk memompa beton. Nah, TM itu apa, Pak? Nah, truck mixer. Jadi sudah umum itu, pernah menyebut lagi nama-nama secara lengkap. Kemudian setelah file cap kita, jadi ini untuk kolom, pelaksanaan kolom. Jadi kolom, jadi posisi file, jadi kalau kita lihat di foto tadi, ini file cap, di atasnya kan kolom. Jadi setelah pengecoran file cap, kita langsung dengan pengecoran kolom. Pengecoran kolom tentunya besi ini dibungkus dulu dengan bekesting, kemudian dicor menggunakan, ini ada namanya tremi juga ya, tapi menggunakan karet ya, sehingga nanti beton ini dijatuhkan melalui tremi ini, sehingga betonnya tidak jatuh dari atas langsung dan terjadi daripada pasir, karena beratnya kan jauh berbeda, sehingga menggunakan tremi supaya nanti dari bawah nanti ditarik pelan-pelan, betonnya penuh gitu. Itu proses pengecoran kolomnya. Nah, ini kolom yang sudah dicor. Kolom yang sudah dicor harus dibungkus menggunakan, setelah dibuka bekesting, jadi bekesting ini dibuka minimal 12 jam. Ini sudah ada di SNI, jadi boleh bekestingnya dibuka 8 sampai 12 jam boleh, tapi setelah dibuka harus dibungkus plastik. Ya, kalau ada lihat di sini, ini masih dibungkus plastik, kemudian ini sudah terjadi penguapan, sehingga beton ini akan berkeringat juga. Jadi beton ini kalau tidak dibungkus plastik, dia akan menguap secara cepat, otomatis mutunya akan berkurang. Nah, tapi kalau dibungkus plastik, dia akan menguap dan ditahan oleh plastik ini. Ini namanya curing atau perawatan untuk beton kolom. Jadi kalau adik-adik pernah praktikum beton di lab, ada silinder, silindernya direndam. Nah, kalau silinder bisa direndam, kalau kolom tidak bisa direndam. Jadi kolom harus dibungkus menggunakan plastik. Jadi itu bedanya perawatan beton di lab dan perawatan beton di lapangan. Nah, kemudian ini proses untuk pelaksanaan bekesing lantai 2 atau lantai berikutnya. Ini contohnya. Jadi setelah kolom-kolom tadi dicor, kemudian ini kita memasang scaffoldingnya. Ini scaffolding yang dari besi ini. Kemudian kita memasang bekesting balok dan bekesting plat. Seperti ini. Nah, kemudian ini contoh-contohnya nih. Ini bekesting plat, kemudian baloknya sudah terpasang. Ini wire mesh yang dipakai ya. Kemudian ini tulangan pertemuan antara balok dan kolom. Jadi seperti ini. Jadi di kolom itu tulangan gesernya tidak boleh putus. Jadi di dalam balok pun harus ada tulangan gesernya. Ini terlihat di sini tulangan gesernya, sengkangnya. Jadi ini adalah proses untuk pekerjaan lantai dan balok ya. Kemudian ini proses, jadi ini sudah selesai dipasang tulangan plat lantainya menggunakan wire mesh. Kemudian ini proses untuk pembersihan menggunakan kompresor. Jadi dihilangkan debu-debunya, kotoran-kotorannya menggunakan kompresor. Sehingga nanti permukaan betonnya harus bersih, permukaan bekestingnya harus bersih. Jadi ini syarat utama pada waktu kontraktor mengajukan request untuk pengecoran. Nah, ini contohnya. Tadi ini saya menggunakan, ini contohnya menggunakan wire mesh ya. Nah, kemudian ini saya contohkan menggunakan tulangan biasa, tulangan polos seperti ini. Ini kalau menggunakan tulangan biasa. Jadi plat lantai bisa menggunakan wire mesh, bisa juga menggunakan tulangan polos seperti ini. Ya ini kalau tulangan polos seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut. Ini proses pengecorannya. Proses pengecoran plat lantai dan balok. Tentunya dipadatkan menggunakan vibrator namanya.
Ini vibrator yang dipegang oleh tukang, ini vibrator. Ini pipa CP atau pipa concrete pumpnya. Nah, ini pipanya yang mengarahkan arah betonnya mau dituang kemana. Kemudian jangan lupa cek selamnya, jangan lupa benda ujinya, silinder buat di lapangan. Remi dari, dan tentunya ini menggunakan bucket dari menggunakan TC. Jadi ini ada rangka-rangka TC atau lengannya TC, kemudian ini ada bucket yang ya untuk menampung beton, kemudian nanti dialirkan menggunakan remi. Oke, kemudian ini contohnya kalau misalkan proyeknya sudah ini ya, sudah lantainya banyak ya, artinya sudah dicor sesuai tahapan yang tadi saya jelaskan, kemudian ini proyeknya sudah hampir selesai ya strukturnya. Ya, ini kalau kita menggunakan struktur atapnya menggunakan baja. Jadi bisa menggunakan WF seperti ini, kemudian bisa juga menggunakan, kalau menggunakan pipa ya, menggunakan pipa seperti ini. Jadi ini kalau atap gedungnya terbuat dari baja, itu seperti ini. Jadi nanti di suatu proyek itu tidak hanya beton, baja pun bisa bersama-sama. Jadi mulai dari kuda-kuda, gording, kemudian usuk, rengnya menggunakan baja. Jadi kalau untuk usuk dan reng ini menggunakan baja ringan. Kalau terlihat di sini warnanya putih, aluminium. Sedangkan untuk kuda-kuda dan gording itu menggunakan baja WF dan CNP. Kalau gording CNP. Oke, kemudian ini saya tambahkan sedikit ya, masalah dilatasi. Jadi mungkin kalau adik-adik mungkin belum mendengar tentang dilatasi. Dilatasi itu artinya kita membuat suatu gedung tapi dipisah. Jadi kenapa gedung tersebut dipisah? Mungkin karena bentuk gedungnya berbentuk seperti huruf L atau U atau mungkin bentuk-bentuk yang lain, kemudian mungkin gedung tersebut terlalu panjang sehingga diperlukan dilatasi. Sehingga di sini ada kolomnya double. Kalau ada lihat di sini kolomnya double. Berarti ini kolom yang sebelah kiri untuk gedung yang sebelah kiri, kolom yang sebelah kanan untuk gedung yang sebelah kanan. Jadi gedungnya menjadi satu, tapi strukturnya tidak menjadi satu. Strukturnya terpisah, itu disebut dilatasi. Kenapa dilakukan dilatasi seperti ini? Ini seperti lihat, plat lantainya juga bertemu di sini, tidak menyatu. Nah, artinya karena mungkin gedungnya berbentuknya L atau berbentuknya terlalu panjang, sehingga dipisah. Tujuannya apa? Supaya jika terjadi gempa dan terjadi kerusakan, maka tidak secara total gedungnya akan rusak. Kalau gedung yang sebelah kiri rusak, tidak akan mempengaruhi gedung yang sebelah kanan. Itu maksud daripada dilatasi tersebut. Jadi dilatasi ini ada syarat-syaratnya. Kalau ada lihat di SNI 1726 tahun 2019 tentang gempa, di situ ada bentuk-bentuk bangunan yang disarankan menggunakan dilatasi. Jadi seperti ini. Strukturnya dipisah. Oke? Ya. Sekarang kita lanjut ke pekerjaan arsitektur. Jadi ini yang tadi saya sudah sampaikan saya di sambutan bahwa kalau menggunakan webinar, paketnya bisa paket lengkap. Tapi kalau adik-adik mengunjungi proyek, mungkin hanya bisa melihat struktur saja, atau melihat arsitekturnya saja, atau melihat pekerjaan-pekerjaan MEP saja. Tapi kalau webinar gini, paketnya bisa lengkap. Adik-adik bisa mengetahui tentang struktur, bisa juga mengetahui arsitektur dan MEP. Nah ini untuk pekerjaan-pekerjaan arsitektur secara kasar seperti ini ya. Jadi ada pekerjaan pasangan bata merah atau bata ringan, kemudian pekerjaan plesteran, acian, pekerjaan plafon, ya. Kemudian ada lagi pekerjaan keramik, lantai dan dinding, pekerjaan kusen pintu dan jendela, pekerjaan daun pintu dan kaca, pekerjaan pengecatan, pekerjaan kunci dan penggantung, pekerjaan fasad ya, fasadnya untuk tampaknya, tampak luarnya, tampak depan, samping, belakang, kiri kanan ya semua. Kemudian pekerjaan sanitair. Jadi ini item besarnya seperti ini, kemudian saya lanjut ke dokumentasi. Jadi contohnya seperti ini. Jadi sebelum memulai pekerjaan arsitektur, tentunya harus disiapkan ini namanya alimax atau lift barang. Yang warna kuning dan warna hijau ini adalah namanya alimax atau lift barang. Lift barang ini fungsinya untuk menaikkan atau mengangkut material-material finishing, contohnya seperti granit atau bata ringan ke lantai atas. Kalau kita menggunakan tenaga manusia bisa, tapi lama. Nanti waktu proyeknya habis masih ngangkat-ngangkat keramik nanti. Jadi kita menggunakan alimak. Ada alimak yang ukurannya besar bisa untuk orang. Jadi orang kalau mau naik ke lantai atas bisa menggunakan lift barang ini. Jadi ini ada yang ukurannya kecil, ada yang besar ya. Jadi ini wajib disediakan untuk bangunan bertingkat. Kemudian ini contoh pekerjaan pasangan bata. Pekerjaan pasangan bata, kemudian plesteran, kemudian acian. Jadi ini
contoh-contoh gambarnya. Jadi untuk pekerjaan arsitektur ada pekerjaan bata, plesteran, dan acian. Kemudian ini masih sama ya, plesteran, acian ya. Kemudian ini pasangan bata. Kemudian ini opening jendela yang sudah dibuat ya, sudah dirapikan ya. Kemudian ini juga masih sama, pekerjaan bata ya, plesteran dan aci ya. Ya ini untuk fasadnya yang tadi saya singgung bahwa fasad itu adalah pekerjaan tampaknya, tampak depan, belakang, samping, itu mau dibuat apa? Buat di gimana? Menggunakan bata ringan atau menggunakan, kalau yang sekarang lagi ngetren adalah menggunakan ACP atau aluminium. Jadi bisa ditempelkan di dindingnya sehingga lebih rapi. Jadi ini contoh-contoh fasad ya. Fasad yang daripada... Mohon izin Pak Simpson. Ya. Waktunya kurang 10 menit Pak. Oh, 10 menit. Oke. Saya agak cepat aja berarti. Ya Pak. Ya, saya kira 2 jam Pak. Pengennya gitu Bapak. Ya. Baik. Jadi ini saya agak cepat aja. Jadi ini pekerjaan fasad, kemudian ini untuk pekerjaan plafonnya. Jadi rangka plafon, kemudian ini rangka plafon dan penutupnya, penutup plafon yang bisa menggunakan gipsum ya. Kemudian nanti ini granit-granit yang akan dipakai untuk pekerjaan lantai dan dinding. Ya, ini contohnya pekerjaan lantai. Kemudian ini contohnya untuk pekerjaan dinding. Kemudian ini pekerjaan lantai yang tangga juga untuk granit. Kemudian ini kusen. Jadi opening yang sudah dibuat tadi kita memasang kusen aluminium seperti ini. Ya, ini kusen-kusen yang sudah difabrikasi di proyek ya. Jadi kemudian ini daun jendela dan daun pintunya sudah terpasang di kusen aluminium. Jadi bisa dilihat ini mockup untuk cat. Jadi kalau mau mengecat harus dibuat mockup dulu. Dan ini nanti disetujui oleh PPK atau tim teknis baru boleh dilakukan pengecatan. Tentunya ini dilakukan dengan pengecatan dasar dulu, warna putih. Kemudian silakan warna temboknya dibuat warna apa, ini dilakukan pengecatan. Kemudian ini adalah sanitizer ya. Jadi urinoir, kemudian ada wastafel ya, kemudian ada kloset. Ini silakan, ini untuk termasuk pekerjaan arsitektur untuk sanitizer ya. Ya, ini juga ini untuk kunci dan penggantung. Jadi ini pintu jendelanya ada penggantungnya nih, engsel dan kunci-kuncinya. Oke, kemudian ini untuk pekerjaan MEP ya. Jadi memang adik-adik tidak menghitung pekerjaan MEP seperti ini. Ada pekerjaan listrik, tata udara, AC, hidran atau dan fire alarm, sound system, kabel data, telepon, CCTV, penangkal petir, powerhouse, lift, plumbing, dan pekerjaan lainnya ya, yang cukup banyak ya. Jadi adik-adik tidak menghitung, tapi nanti adik-adik kalau di proyek harus mengawasi. Itu yang jadi masalah. Tapi harus mengawasi. Jadi harus bisa juga. Walaupun jurusannya dari teknik sipil. Nah ini contoh-contohnya. Ini pekerjaan instalasi listrik, ya, ini warna putih ini, pipa-pipa listrik dan kabelnya. Kalau yang warna merah ini pipa hidran. Ya, kemudian ada warna kuning, biru, hitam, putih. Ini untuk gas medis. Ini saya jelaskan aja secara sekilas ya. Nah, ini untuk AC, kalau menggunakan AC sentral, ada ducting AC-nya. Ini ada kemudian ini ada kabel tray ya. Kabel tray ini untuk tempatnya kabel nanti supaya tidak berserakan dalam gedung tersebut, dibuat kabel tray. Jadi yang warna merah ini adalah pipa hidran ya untuk pemadam kebakaran. Ini juga sama. Ya, ini kabel tray ya yang akan merupakan jalur-jalurnya kabel ya. Kemudian ini kalau kita lihat putih, biru, hitam, kuning ini adalah untuk gas medis, terutama untuk rumah sakit, pembangunan rumah sakit. Itu harus ada gas medis. Nah, ini untuk stop kontak dan saklar yang sudah terpasang seperti ini, kabel data. Kemudian ini adalah titik lampu ya, titik lampu. Kemudian ini instalasi data dan telepon. Ini saya agak cepat karena waktunya. Ini untuk plumbing. Jadi plumbing ini bisa untuk air kotor, air bersih, dan air bekas. Air kotor itu artinya dari kloset menuju ke septic tank. Sedangkan untuk air bersih adalah air yang dipakai untuk minum dan mandi ya, atau nyuci. Kemudian air bekas adalah air sisa dari mandi. Dan itu akan buang ke resapan. Jadi pipa-pipa itu digabung melalui void nanti. Dikumpulkan di void. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, ini pipa-pipa yang ada dalam gedung. Kemudian ini untuk ducting AC-nya tadi ya. Nah, ini untuk tes AC-nya nanti. Jadi ini cerobong-cerobong AC yang sudah dipasang ya, menggunakan AC sentral.
atau AC kaset, bisa juga menggunakan AC-AC yang lain, AC split ya. Kalau AC split itu seperti di ruangan-ruangan yang kayak di ruangan kuliah atau di ruangan kantor yang sendiri-sendiri ya. Kalau ini AC sentral ya. Nah, kemudian itu pekerjaan hidran, pipa-pipa merah ini, ada pipa-pipa hidran. Kemudian ini ada sprinkle namanya. Sprinkle ini nanti untuk tempat kalau terjadi kebakaran atau panas atau dengan suhu yang cukup tinggi dalam ruangan, maka sprinkle ini akan pecah dan memanjurkan air. Sehingga airnya akan berputar di dalam bangunan ini untuk memadamkan api. Jadi ini sprinkle-sprinklenya diatur dengan jarak tertentu sesuai perhitungan dari MEP. Ya, kemudian ini pipa-pipanya tadi. Nah, ini untuk STP-nya atau septic tank-nya. Jadi menggunakan STP ya. Jadi ini sudah teknologinya modern, jadi bisa diolah nanti hasil daripada pengolahan di dalam ini bisa langsung dibuang ke saluran. Jadi tidak harus dipendam terus, jadi bisa dibuang ke saluran. Kemudian ini penangkal petir juga cukup penting. Jadi di satu bangunan tinggi harus ada penangkal petirnya. Ya, kemudian ini adalah instalasi gas medis ya yang tadi sudah saya jelaskan. Dan ini adalah bed head-nya. Jadi di kepala pasien, kalau ada pasien tidur di bawah berarti harus ada tempat untuk gasnya, mungkin oksigennya dan lain-lain di sini semua. Nah, ini untuk tes-tes yang air bersih. Jadi di lapangan juga akan dilakukan tes air bersih, sprinkle dan hidran. Ya, jadi waktu sedikit ya Pak Hadi ya untuk menampilkan ini ya. Baik, video silakan. terakhir ya dari saya. Pak. Ya, Ya, jadi Pak. saya share biar nanti adik-adik bisa inilah. Saya berikan video aja sedikit. Bentar. Siapa? Bentar ya. Nanti materinya akan saya kirim lewat panitia ya, kalau memang adik-adik. Ini proses bornya saja dulu. Tapi ini kayaknya posisinya terbalik ini. Ini terbalik nih, belum diputar ini ya. Ini proses bor ya. Jadi mungkin cara singkat saja. Mohon maaf Pak, ini belum terputar Pak. Belum terplay tadi Pak, belum muncul. Belum di bisa kita. Ya? Ya, belum muncul. Mungkin di share screen-nya, di screen-nya itu Pak. Belum bisa ya Pak? Oh nggak muncul ya? Nggak muncul Pak Adi ya? Sudah muncul Pak, ini barusan sudah muncul. Oh sudah muncul? Yeah. Oh ya, oke mungkin yang ini aja, mungkin itu enggak. Ini saya coba tampilkan yang PDA dulu aja. Ini tes PDA ya, itu prosesnya tes PDA di lapangan. Jadi PDA untuk tiang pancang dan bor pile sama. Ini hasil-hasil yang sudah dapatkan, ada DMX penurunan, kemudian RMX. Nah, ini contohnya. Ini tes muncul ya Pak Hadi ya? Muncul Pak Hadi videonya? Di saya ini belum muncul. Bagaimana teman di MC? Di Mas Chester mungkin? Belum Pak. Pasti belum Pak. Muncul ya? Bentar. Oh berarti ini ya, nggak muncul ya? Nggak muncul ya? Pasti belum Pak. Waduh, sayang ini belum nggak munculnya. Coba saya buka dulu ya ini. Coba ini yang terakhir, video terakhir bisa muncul nggak nih? Ini untuk video pelaksanaan struktur. Muncul, apa muncul Pak Adi? Kok belum juga ya Pak? Mohon maaf bisa Pak. Ya? Yeah. Atau mungkin di share screen-nya Pak, mungkin keliru, ada yang keliru memilihnya Pak. Oh gitu. Bentar. Screen. Saya ganti aja. Bentar. Ya Pak. Saya ulang. Coba yang ini ya. Ya, ini muncul Pak. Muncul Pak ya? Muncul Pak. Nah itu untuk tes PDA ya.
Yang muncul yang mana Pak Ade? Ini muncul tes PDA. Tes PDA ya? Ya Pak. Bentar, ini mungkin harus milihnya lewat sini. Oke. Ya muncul Pak. Bisa Pak ya? Nah, Betul, itu Pak. tes PDA ya. Jadi tiang panjang atau profile. Jadi nanti untuk tes PDA-nya ini hasilnya langsung bisa dibaca di monitor ya. Jadi nanti kalau ada sudah jadi pengawas atau kontraktor itu tes PDA ada tiang panjang di bawah. Kemudian ini hammer ya. Hammer ini beratnya bisa dari 1 ton sampai 2 atau 3 ton tergantung daya dukung yang dibutuhkan. Jadi nanti hammer ini akan dijatuhkan, kemudian nanti akan kita melihat nilainya, nilai dari daya dukung dan penurunan yang terjadi di tiang panjang. Nanti prosesnya. Bentar lagi ya. Titik kedua ketinggian 1 Ini meter. ketinggiannya juga ada 1,5 meter, 1 meter. Ya, nah ini dijatuhkan. Kemudian hasilnya nanti bisa dilihat di layar. Oke, saya share yang terakhir ini. Bisa ditonton dulu video untuk ya walaupun tidak KP di proyek, tapi saya berikan sedikit video ya ini untuk bisa dilihat pekerjaan strukturnya. Ini video terakhir dari saya ya. Kelihatan Pak Adi ya? Ini proses panjang. Kosong Pak. Ya? Belum? Belum kelihatan Pak Adi? Halo? Pak, sudah kelihatan. Kelihatan Pak, sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Oh ya? Sudah ya? Oke, ini bisa dilihat ini pekerjaan panjang ya. Ini untuk yang panjang yang tadi. Jadi setelah video ini proses pembangunannya mulai dari file cap ya. Setelah panjang tadi, kita menggunakan file cap. Ini proses pembangunan mulai dari naskah kolom-kolom, file cap, kemudian ada yang mengerjakan pola tiang panjang, kemudian ada yang mengerjakan pembesian untuk lantai 2 ya. Ini ada scaffolding. Pembersihan ulangan plat lantainya ini menggunakan wemex. Dan ini karena lantainya lantai parkir dan juga sedang hardening. Nah, ini plat lantainya dari atas dan balong-balong ulangan ulangan.
Mungkin waktu saya sudah habis Pak Adi ya. Jadi untuk materi dari saya mungkin cukup sekian ya. Jadi kalau saya kira masih ada waktu lagi, saya mau tambahkan untuk mulai memperlihatkan tadi form-form request dan lain-lain ya. Tapi kalau sudah habis ya cukup. Nanti saya berikan file-filenya ke panitia saja. Jadi nanti bisa dibagikan oleh panitia. Itu terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yosimson, Pak Trismana atas pemaparan materinya. Tadi sama-sama kita saksikan bahwa cukup jelas disampaikan beliau bagaimana susunan-susunan dari pelaksanaan atau dimulai dari perencanaan konstruksi, tahapan-tahapan apa aja yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana skop-skop pekerjaan di pengawasan dan juga di pelaksanaan. Lengkap tadi beliau juga menyampaikan tentang bagaimana penerapan di gedung. Baik, selanjutnya adalah kita masuk sesi diskusi untuk pemaparan pertama. Jadi nanti waktunya akan saya alokasikan 20 menit. Akan ada 2 pertanyaan yang saya terima dari teman-teman peserta semuanya. Sebelum itu mungkin saya minta tolong dulu dan juga seluruh peserta agar kamera atau video tolong dihidupkan, tolong disimak bersama karena saya lihat ini banyak sekali wajah-wajah yang muncul di video tapi matanya tidak berkedip gitu ya. Artinya ini foto gitu ya. Saya minta tolong esensi dari kuliah lapangan ini atau webinar ini bisa kita rasakan bersama. Baik, silakan saya persilakan 2 pertanyaan untuk bisa bertanya dan juga berdiskusi. Silakan 2 pertanyaan saya buka. Jadi silakan apa yang masih mengganjal di pikiran teman-teman mungkin bisa kita diskusikan bersama. Silakan. Mungkin saya minta pertanyaannya bisa langsung saja ya. Mbak Diah Ayu. Ya, Mbak Diah Ayu, silakan. Mungkin open mic-nya dihidupkan, langsung bertanya dengan pertanyaannya. Silakan Mbak Diah Ayu. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, jika dalam suatu proyek ada salah satu pekerjanya yang terjangkit virusnya, apakah proyek akan dihentikan, Pak, atau tetap dilanjutkan? Lalu jika dihentikan itu bagaimana risiko pada pembangunannya? Seperti itu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Diah Ayu. Kami tampung dulu pertanyaannya. Mungkin kurang lebih saya bacakan ulang Pak. Jadi mungkin yang ditanyakan Mbak Diah Ayu terkait dengan penerapan untuk prokes COVID-19. Karena kita mengingat mungkin beberapa waktu lalu beberapa kota kabupaten berada di puncak level PPKM yang cukup tinggi. Sedangkan proyek konstruksi dipersilahkan dalam tanda kutip untuk tetap jalan 100%. Nah itu bagaimana kalau misalnya ada kasus di mana ada pekerja yang terjangkit COVID-19 gitu Pak. Mungkin silakan satu pertanyaan lagi, kemudian nanti akan langsung dijawab oleh Pak Yusuf. Silakan Mas Fuad Abdullah, bisa dibuka mikrofonnya. Panitia mungkin bisa membantu. Terima kasih Pak. Oke, silakan Mas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fuad Abdullah, angkatan 19, mahasiswa aktif ITN Malang. Di sini saya akan bertanya Pak. Saya lebih terkonsentrasi pada penjelasan yang Bapak Yusimson jelaskan tadi mengenai tentang fondasi berpile. Nah, mungkin yang kita ketahui bahwa fondasi berpile itu adalah jenis fondasi dalam dengan desain berbentuk tabung yang berfungsi untuk meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah keras
Pertanyaan saya di sini yang berkaitan tentang bore pile, yaitu apakah seluruh tanah atau semua tipe jenis tanah itu bisa menggunakan jenis fondasi bore pile, Pak? Dan pertanyaan yang kedua, untuk kriteria kedalaman fondasi bore pile itu mungkin ada batasnya, Pak, atau mungkin tidak ada batasan untuk jenis fondasi bore pile sendiri? Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Fuad. Pertanyaan juga cukup bagus. Jadi saya bacakan ulang pertanyaannya. Mungkin pertama, apakah semua tanah bisa menggunakan atau ya pondasinya menggunakan pondasi bore pipe? Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, apakah ada kriteria khusus untuk... Halo, Pak Adi, suaranya hilang Pak Adi. Baik Pak, kalau begitu akan kami ambil alih. Di mana pertanyaan dari Saudara Fuad, fondasi bore pile, apakah bisa digunakan ke seluruh tanah atau ada tanah dengan jenis tertentu? Dan berapa kedalaman yang bisa digunakan? Baik, cukup dua dulu ya, atau mau dilanjutkan? Mohon izin Pak, ini internet saya turun, mungkin langsung dijawab saja Pak. Baik, ya. Jadi saya jawab dulu yang dua pertanyaan ini ya, kalau masih ada silakan. Jadi untuk yang pertama tadi masalah pandemi COVID ya, di salah satu proyek ya. Jadi proyek memang sudah diberikan aturan-aturan untuk prokes kesehatan ya, dan di proyek-proyek juga selama pandemi ini didatangi oleh Satpol PP. Jadi tentunya Satpol PP ini memperingatkan lagi ya, agar jumlah daripada pekerja, jumlah dari pengunjungnya dibatasi. Terutama pada waktu bulan Juni, Juli kemarin yang sempat tinggi-tingginya, sehingga cukup banyak ini aturan-aturan sehingga kami di proyek juga tidak bisa bekerja lebih lancar ya. Nah, jika ada salah satu pekerja yang terkena COVID, tentunya kita melakukan tracing ya, atau kita mengecek kembali pekerja tersebut sebelumnya kontaknya dengan siapa. Itu yang kita lakukan di proyek. Jadi kalau misalkan salah satu pegawai atau pekerja terkena COVID, itu kami akan mengecek dulu beberapa hari sebelumnya itu kontaknya sama siapa, dan dipastikan bahwa kalau ya pegawai atau pekerja yang terkena COVID tersebut dalam kondisi stabil, itu kami hanya meminta untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri bisa di rumahnya, bisa juga di proyek. Kalau pekerja tersebut dari luar kota, berarti cukup di proyek. Jadi isolasi mandiri kurang lebih selama 2 minggu. Tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, kami mengirim ke rumah sakit. Dan kami juga mengecek ya, kurang lebih 1 minggu sebelumnya tuh pekerja tersebut kontaknya sama siapa saja. Nah, kalau dia kontak dengan teman-temannya, maka teman-teman tersebut harus dilakukan tes swab ya. Jadi dilakukan tes swab. Jadi semua akan kita kumpul. Dan ini kami sempat lakukan juga kemarin karena ada teman satu yang kena COVID, sehingga semua yang pernah kontak dengan orang tersebut kami lakukan swab massal di proyek. Nah, tentunya proyek tersebut tidak berhenti. Proyek tersebut tetap berjalan. Jadi untuk tenaga-tenaga yang sehat, dan setelah swab kan sekarang beberapa menit kemudian bisa tahu hasilnya. Ya silakan yang sudah hasil tesnya sudah diketahui negatif bisa langsung kembali ke proyek untuk melanjutkan pekerjaannya. Ya, jadi tidak akan berpengaruh ke masalah pekerjaan di proyek. Jadi proyek tersebut tetap dilanjutkan, tapi kita memang melakukan tracing untuk orang-orang yang diperkirakan sudah terjangkit oleh pegawai atau pekerja yang sudah positif tadi. Nah, jadi langkah pertama kita melakukan karantina untuk pekerja tersebut atau membawanya ke rumah sakit. Kemudian langkah kedua kami mengecek orang-orang yang pernah kontak dengan beliau dan kita lakukan tes swab di proyek secara massal. Itu yang jawaban
dari saya untuk pertanyaan nomor 1. Jadi proyeknya tidak terhenti ya, proyeknya tetap dilanjutkan. Kemudian yang kedua itu masalah pondasi bor pile. Oke, jadi pondasi bor pile ini ada 2 pondasi yang namanya hampir sama, pelaksanaannya hampir sama. Jadi harus dipahami dulu bahwa ada pondasi namanya pondasi Strauss. Pondasi Strauss itu juga sama dibor, dilakukan pengeboran. Jadi pondasi Strauss itu berbedanya diameter dan kedalaman. Kalau pondasi Strauss itu diameternya hanya sekitar 30 cm, kedalamannya maksimum 6 meter. Itu pondasi Strauss. Kalau bor pile itu kedalamannya di atas 6 meter dan diameternya di atas 30 cm. Jadi kalau diameter 50, maka dengan kedalaman di atas 6 meter maka kita sebut sebagai bor pile. Jadi bor pile ini, jadi untuk jenis tanah yang bisa dipakai, diaplikasikan untuk pondasi bor pile ini tentunya tanah-tanah yang cukup keras ya, bukan tanah-tanah lunak seperti tanah lempung ya. Jadi kalau di kota Surabaya ya atau Sidoarjo itu kalau kita menerapkan pondasi bor pile itu agak sedikit kesulitan karena tanahnya rawan longsor. Jadi penerapan bor pile itu ke daerah-daerah yang tanahnya agak keras seperti Malang atau mungkin Blitar. Nah, kalau di Surabaya itu kalau kita pakai bor pile percuma karena kita menambah kerja kita. Jadi lebih baik kita menggunakan pancang karena pancang dipancang masuk. Nah, bor pile itu dipakai jika kita tidak bisa memancangkan tiang pancang. Jadi contohnya saya share sedikit ya masalah hasil tanah yang bisa kita pakai sebagai, jadi ini contohnya seperti ini. Ya mungkin sudah terlihat ya. Jadi ini adalah hasil penyelidikan boring yang dilakukan oleh konsultan perencana. Ini boring ini akan menunjukkan grafik NSPT-nya. Nah, kalau seperti ini dengan NSPT di bawah 60 itu pancangnya masih bisa masuk. Pancangnya masih bisa masuk. Jadi ini yang kemarin kami lakukan review. Nah, tapi kalau di atas 50 atau 60 NSPT-nya itu pancang tidak bisa masuk. Sehingga harus menggunakan bor pile. Jadi artinya gini, ini kan hasil dari boring, penyelidikan tanah. Nilai NSPT ini akan menentukan fondasi apa yang kita butuhkan. Kalau NSPT ini di atas 50, maka pancang dipastikan tidak bisa masuk. Sehingga harus dipakai pondasi bor pile. Tapi kalau nilai NSPT-nya di bawah 50 atau paling tinggi 60, itu pancang masih bisa masuk. Nah, karena kalau di atas 60 ini atau 50 ini tanahnya sudah keras, sudah masuk tergolong tanah keras. Tapi di bawah 50 itu masih tergolong tanah lunak, tanah sedang dan lunak, sehingga pancang masih bisa masuk. Jadi bor pile diaplikasikan jika kondisi tanahnya termasuk tanah yang keras. Artinya NSPT-nya di atas 50 atau 60. Dan untuk kedalaman bor pile-nya bebas. Mau 10 meter, mau 20 meter, mau 30 meter, mau 40 meter silakan. Tergantung daripada kondisi tanahnya. Kondisi tanah kerasnya di mana posisinya. Jadi kalau kita seperti lihat ini di bor sampai 21 meter nih, tanah kerasnya belum ada. Sebenarnya belum ada. Artinya pondasi kalau menggunakan bor pile mau sampai 30 meter pun masih bisa. Karena dikatakan tanah keras itu jika NSPT-nya di atas 60. Ini kalau kita lihat dari atas dari 21 meter tidak ada di atas 60. Berarti disimpulkan tanah ini belum ada tanah keras. Berarti bor pile masih bisa diteruskan sampai kedalaman 25 meter, 30 meter sampai mendapatkan tanah keras. Hanya karena memang di lapangan kadang-kadang boring atau melakukan penyelidikan tanah NSPT ini dibatasi 20 meter. Nah, padahal sebenarnya kalau belum ketemu tanah keras tidak boleh berhenti, harus diteruskan. Hanya bedanya apa? Hanya ya penyebabnya karena anggarannya cukup mahal.
per 1 meter ini kalau boring itu kurang lebih 1,5 juta. Kalau kita boring 30 meter berarti kita sudah siapkan 45 juta untuk penyelidikan tanah ini saja. Nah, jadi saya jawab, jadi jenis tanah untuk bore pile yaitu tanah dengan kondisi tanah keras. Paling tidak NSPT-nya grafik ini di atas 50. Ini kan kalau kita lihat ini ada 60 tapi sedikit, tipis, kemudian turun lagi. Jadi di atas 60 ya, 50 atau 60. Kemudian kedalaman bore pile-nya tidak dibatasi sampai ke tanah keras. Jadi kalau tanah kerasnya di 25 meter ya berarti berhenti di 25 meter. Kalau tanah kerasnya di 10 meter ya berhenti di 10 meter. Tapi kita harus melihat juga tinggi bangunannya. Jadi tinggi bangunan daripada yang akan kita bangun itu mempengaruhi kedalaman fondasi. Jangan sampai tinggi bangunannya 80 meter, fondasinya cuma 10 meter. Percuma, ada gempa, fondasinya tercabut. Jadi ada rumus pendekatan yang kita pakai adalah paling tidak fondasi itu tertanam sepertiga dari tinggi gedungnya. Jadi tinggi gedung kalau 60 meter berarti fondasinya minimal masuk 20 meter. Minimal. Tapi dilihat juga dari hasil penyelidikan tanah. Boring. Ini kan boring, hasil boring. Oke ya, bisa ya. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simpson atas penjelasan di sesi diskusi ini. Sudah jelas ya, Mbak Dia Ayu dan Mas Fuad. Iya Pak, jelas Pak untuk penjelasannya. Banyak Pak. Oke, jadi terkait dengan prokes ya, jadi tetap dilaksanakan secara ketat. Jadi bagaimana kalau misalnya nanti ada yang terinfeksi, ya berarti nanti proyek tetap jalan, tapi cara penanganannya mungkin yang perlu dilakukan gitu ya. Terus kemudian tadi untuk terkait fondasi tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Yasinson. Jadi kita harus melihat dari soil properties-nya ya, dari tanah yang kita punya dengan pengujian yang sudah akan dilakukan seperti itu. Kemudian nanti akan dilihat kalau misalnya tanahnya dengan nilai SPT sekian, apakah bisa memungkinkan bore pile atau tidak. Tentunya antara bore pile dengan fondasi tiang panjang tadi juga sudah disampaikan Pak Yasinson bahwa ada plus minusnya semuanya seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Yasinson, sekali lagi terima kasih kepada Pak Yasinson atas pemaparan yang sudah diberikan kepada kami semua, semoga menjadi bekal dan juga awalan buat teman-teman ini nantinya untuk terus belajar terkait apa-apa saja yang harus dilakukan di dunia konstruksi, khususnya pada struktur bangunan gedung. Terima kasih Pak Yasinson, dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Adi.